Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat? Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Saya Anita Yakobaga dari fraksi Partai Demokrat. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Kontroversi anggota DPR Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat yang menolak naturalisasi Kevin Dix kini berbuntut panjang. Pasalnya Pak Presiden Prabowo sangat mendukung program naturalisasi dan Pak Presiden pun sangat ingin Indonesia berkiprah di Piala Dunia. Karena Pak Prabowo adalah salah satu pecinta sepak bola. Dan kini kabarnya Anita Jakoba ditegur oleh Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa video ulasan selengkapnya? Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Sangat tidak terwakili, inilah deretan wakil rakyat yang tak paham sepak bola tapi sok ngatur timnas. Nah, ini satu lagi anggota DPR masuk angin ya, Komisi 10. Pertama dia bilang pemain naturalisasi itu kan disewa. Apanya disewa, Pak? Emangnya mobil rental? Dan itu pun langsung dibantah Pak Yunus Nusi ya, nggak ada bayar-bayar. Bikin malu aja anggota DPR ya. Nah, yang kedua, beliau mempertanyakan apa nggak ada pemain lokal yang bisa mengisi posisi-posisi dari pemain naturalisasi tersebut. Pak, pemain lokal banyak, Pak, banyak. Tapi ranknya ini loh, lihat Liga kita rank 26. Levelnya di sini ya, setara Bangladesh, Kuwait, Filipina, Suriah. Nah, yang mau kita hadapi itu pemain timnas Arab, timnas Jepang yang rank 1 Asia, 2 Asia. Kalau pakai pemain lokal kayak yang Bapak bilang, kena bantai, Pak. Nah, bantai Bos 10-0. besar Pak Erick Thohir menjawab kritikan tentang naturalisasi. Mamam tuh, tegas Pak Erick menjawab, lu nggak usah nanyain soal merah putih mereka, lu nggak usah nanyain lagi soal rasa nasionalisme mereka. Setuju Pak, setuju pakai banget, setuju banget sama pernyataannya Pak Erick. Lu denger tuh untuk orang-orang yang sering kritik naturalisasi, El kritik. Lebih tegas lagi Pak Erick bilang proses naturalisasi kita itu adalah dengan cara-cara yang terhormat. Dan bahkan beberapa negara besar, Belanda, terus mana lagi Spanyol, terus mana lagi, habis itu Prancis yang paling banyak tuh. Lu lihat tuh naturalisasi mereka tuh gimana. Gak ada warga negara mereka tuh yang protes soal naturalisasi. Karena apa? Kalau misalkan juara, yang dapat itu negara mereka sendiri. Ya, negara yang bangga ya kalau itu juara negaranya ya. sendiri, bukan para pemain-pemain itu. Udah dukung aja ngapa sih? Protes mulu lu sama naturalisasi. Aduh, saya rasa Bapak ini kurang paham ataupun kurang mengerti ataupun kurang nggak tahu lah. Saya juga nggak ngerti nih. Padahal Bapak ini orang anggota DPR gitu. Setidaknya kan anggota DPR itu lebih pintar daripada rakyat gitu kan gitu. Tapi kalau Ternyata pemain kebalikannya ya. keturunan, kan sama aja orang Indonesia yang punya darah, cuman bedanya dia lahir di sono, di luar. Kalau masih darah tetap darah, balul. Tidak hanya Anita Jakoba, ada juga anggota Komisi 10 DPR RI yang terkena bully dan nyinyiran netizen Indonesia. Hal itu dibenarkan dalam postingan salah satu akun Instagram Nusantara Ballers. Dalam postingan tersebut, akun tersebut menampilkan muka salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yang diketahui bernama Inyoman Parta. Diketahui bahwa pria berasal dari Provinsi Bali mendapatkan bully dari netizen Indonesia melalui komentar.
Beberapa di antaranya menyebut bahwa dirinya membeda-bedakan pemain lokal dengan pemain asing yang sejatinya adalah pemain keturunan Indonesia. Mengetahui hal itu, Inyoman Parta yang berasal dari salah satu partai besar di Indonesia memberikan klarifikasi terkait dirinya membeda-bedakan pemain lokal dan pemain naturalisasi Indonesia tersebut. Dalam klarifikasinya, ia memberikan reels yang berupa potongan video kala dirinya diberikan kesempatan untuk berbicara pada rapat DPR RI. Pak Dito sudah menjabat sebagai Menpora selama 2 Gak usah ngomong periode. harusnya ya, kalau nggak ngerti Sudah bola berapa bikin banyak malu pemain aja yang ya. dinaturalisasi? Ada datanya Pak Yunus Nusi, buka pertanyaan dari Inyoman Parta. Mengapa saya menanyakan demikian? Selain meningkatkan kemampuan dan daya saing timnas Indonesia agar bisa bertanding di Piala Dunia dan meraih gelar, kita juga ingin mendapatkan seberapa besar effort yang diberikan mereka setelah kita melakukan naturalisasi, lanjut tanya Nyoman Parta lagi. Sebagai perbandingan, Belanda memiliki penduduk sebesar 17 juta jiwa lebih sedikit. Indonesia memiliki 280 juta jiwa. Masa dari 280 juta jiwa tersebut, tidak ada lahir pemain sepak bola yang hebat, tambahnya. Kalau hal tersebut tidak terjadi, Pak Dito harus punya target selama menjadi Menpora. Berapa pemain sepak bola yang harus dilahirkan untuk bisa menjadi pemain yang bersaing secara internasional? Ya lanjutnya. Tujuannya agar kita tidak terus datang ke DPR RI. Nanti pengajuan seperti ini lagi ke DPR RI, pastinya kita tidak akan menolak. Selama 5 tahun, Komisi 10 DPR RI terus menyetujui. Tapi dengan penekanan pada bangsa yang penampilannya baik dan bagus secara sepak bola, ujar Nyoman Parta. Proses pembinaan pemain muda yang tidak serius. Dari 280 juta penduduk, berapa jumlah anak muda dari Sabang sampai Merauke? Adakah proses sejenis seleksi untuk pemain kelompok umur tertentu? Yang lolos diberikan pendidikan dan pelatihan khusus, serta diberikan fasilitas mumpuni agar kemampuannya tumbuh. Ujar Nyoman Parta yang merupakan kader salah satu partai. Terakhir, yang saya perhatikan adalah kesebelasan timnas Indonesia di lapangan diisi oleh 9 pemain naturalisasi dan 2 pemain lokal. Ini harus dibalik, Pak. Pemain naturalisasi memang perlu karena untuk effort timnas Indonesia, tapi jangan pemain naturalisasi yang dominan. Jangan sampai timnas Indonesia diisi kebanyakan pemain naturalisasi. Itu tuh Pada nggak ngerti bola tapi sosokan ya. Mungkin Jadinya dikira bikin tuh, malu aja ya. Anggota DPR RI Lita Mahfud Arifin tanya biaya transfer Kevin Dix ke timnas Indonesia. Rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Pemuda Olahraga membahas rencana naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain timnas Indonesia wanita. Kembali menjadi sorotan. Beberapa pertanyaan anggota DPR RI dinilai tidak relevan dan menjadi sorotan dari supporter timnas Indonesia. Bahkan banyak warganet menilai, anggota DPR RI di Komisi 10 tidak paham membedakan antara pemain di klub dan tim nasional. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Lita Mahfud Arifin, anggota fraksi Partai Nasdem. Kami sudah berdiskusi di grup fraksi dan prinsipnya setuju. Selama semua prosedur diikuti, dijalankan dan sesuai aturan agar tidak ada masalah di kemudian hari, kata Lita. Dikutip radarindramayu.id dari siaran langsung Parlemen TV, Kamis, 7 November 2024. Dia mengaku mendapatkan titipan pertanyaan dari fraksi mengenai biaya transfer yang dikeluarkan untuk membawa para pemain keturunan tersebut. Apakah ada biaya transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN Kemenpora atau dari sponsor yang didapatkan secara private? Tanya Lita. Pertanyaan benar-benar tersebut bikin malu kemudian ya. dijawab oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Yunus Nusi. Dia menegaskan, tidak ada sepeser pun uang yang dikeluarkan dari PSSI maupun negara. Ya semua untuk murni biaya dari transfer dalam para hati pemain pemain ya keturunan yang tersebut. ingin bergabung Sebab dengan tim nasional mereka ya. datang dan bersedia menjalani naturalisasi menjadi WNI karena keinginan yang kuat untuk membela tanah leluhur mereka. Kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka, kata Yunus Nusi. Merespons pertanyaan tersebut,
Dia mencontohkan pemain seperti Shane Patinama yang berasal dari Semarang. Kemudian para pemain berdarah Ambon yang memiliki panggilan kembali ke tanah leluhur. Semangat tersebut juga membuat orang tua atau kakek mereka bangga, karena keturunannya kini membela timnas Indonesia. Bahkan ada beberapa pemain yang berasal dari Semarang. Ambon. Malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, leluhurnya, etandasnya. Bahkan, para pemain tersebut tidak sekadar bergabung. Mereka juga mengambil risiko ketika cedera karena membela tim nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemain ini melakukan yang terbaik untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saat ini kita lihat bersama, sampai mereka berdarah-darah, cedera untuk memberikan yang terbaik untuk timnas kita, tuturnya. Wah, sangat nggak habis pikir ya. Harusnya Komisi Dewan Perwakilan Rakyat harus mendukung penuh program naturalisasi dari PSSI. Dan tidak mempersulit karena ini demi kemajuan sepak bola nasional. Karena menurut Pak Prabowo, sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga kedepannya makin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin bergabung membela tanah air leluhur bumi Ibu Pertiwi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.